Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Yuda. wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya agar dapat hadir untuk melihat dan menilai presentasi final dari kelompok 17. Jadi pada malam hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Shredder Machine for Cocoa Peat and Cocoa Fiber. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan tim terlebih dahulu. Eh, Kami dari tim 17 dengan nama yaitu Neo BDG dan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Boleh slide selanjutnya. Ya, berikut adalah anggota kelompok kami, Pak, dan masing-masing akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan yang lain perkenalkan. Oke, buat yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli Akbar. Saya berasal dari kampus Politeknik Manufaktur Bandung dan untuk di MSIB 7 Newasia kali ini saya berada di Mentor 9. Selanjutnya ada saya yaitu Muhammad Rafi dari kampus Institut Teknologi Bandung di bawah bimbingan Mentor 4. Selanjutnya dari saya dengan nama Heri Rohana dari kampus Universitas Pasundan di bawah bimbingan Mentor 7. Selanjutnya ada saya Fajar Akbar dari Universitas Pasundan di bawah bimbingan Mentor 7. Yang selanjutnya ada saya Farijal Febriansyah dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di bawah bimbingan Mentor 1, Pak. Pada malam hari ini ada 8 bagian besar yang akan kami bahas untuk topik pembahasannya. Dimulai yang pertama dari latar belakang, kedua adalah tujuan desain, ketiga keunggulan dari desain yang kami buat, keempat desain dan fungsi untuk masing-masing part, kelima bill of materials, keenam analisis struktur yang kami buat, ketujuh estimasi biaya pembuatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya pada bagian pertama akan dijelaskan oleh DJ untuk latar belakang. Baik, untuk latar belakang dari desain yang kita buat sendiri itu dalam bidang pertanian dan perkebunan, salah satu aspek penting adalah pemilihan dan pengelolaan media tanam yang efisien. Kokopit adalah salah satu media tanam yang banyak digunakan oleh para tani dan pekebun karena manfaat yang dimilikinya. Nah, eh, kenapa kokopit ini bisa dijadikan media tanam? Karena manfaat itu yang pertama itu daya serap air yang tinggi sehingga mampu menyimpan kelembapan yang lebih lama. Lalu yang kedua itu sirkulasi udara yang dia miliki itu baik sehingga dapat mencegah pembusukan akar. Lalu yang ketiga itu ramah lingkungan karena sabut kelapa ini sendiri itu berbahan alami dan juga terbarukan. Nah, yang selanjutnya juga ada pH netral hingga asam. Nah, ini tuh cocok untuk beberapa jenis tanaman. Lalu selanjutnya juga ada bebas hama dan penyakit yang telah melalui proses sterilisasi. Lalu yang selanjutnya ringan dan mudah digunakan, cocok untuk metode metode tanam di rumah maupun di perkebunan. Lalu ini juga bisa berjangka panjang karena dapat didaur ulang. Nah, pada tahap pertama pembuatan kokopit juga diperlukan alat atau mesin pencacah yang dirancang khusus untuk mempermudah dan mempercepat pemisahan sabut kelapa menjadi kokopit dan koko fiber. Nah, kokopit sendiri itu adalah hasil cacahan yang berupa serbuk. Nah, kalau koko fiber itu berupa serat yang sulit diurai sehingga eh, dari hasil sabut kelapa sendiri memiliki dua hasil cacahan. Nah, selain mendukung produktivitas petani, mesin ini juga memberikan nilai tambah pada limbah sabut kelapa karena sebagian besar limbah sabut kelapa hanya dibuang atau dibakar sehingga berkontribusi pada masalah lingkungan. Nah, kenapa sabut kelapa ini bisa memberikan nilai tambah? Nah, karena dari hasil cacahannya ini tuh bisa dimanfaatkan. Salah satunya dari kokopit ini bisa menjadi media tanam, koko fiber bisa menjadi produk-produk yang bisa digunakan, lalu ada juga bisa digunakan sebagai kokomes.
dan juga berikat arang. Nah, lalu dengan adanya pengolahan limbah sabut kelapa ini juga bisa membuka peluang industri pengolahan sabut kelapa dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sehingga dapat mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan. Baik, selanjutnya ada tujuan dari pembuatan alat pencacah ini, yaitu selain yang tadi disebutkan pada latar belakang, yaitu untuk mendaur ulang sisa sabut kelapa yang biasanya tidak bisa digunakan kembali agar bisa diolah kembali. Nah, yaitu pertama dari si limbah sabut kelapa itu bisa diolah menggunakan mesin pencacah yang pertama menghasilkan serat pendek atau kokopit, kemudian serat panjang cocofiber, di mana kokopit dan cocofiber ini dapat menghasilkan suatu produk baru yang bisa dijual kembali. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang pertama tadi untuk kokopit itu bisa digunakan untuk media tanam. Kemudian untuk cocofiber bisa dibuat untuk keset, pot tanaman, maupun oriented strand board. Seperti itu. Selanjutnya adalah penjelasan terkait desain dan fungsi untuk masing-masing part dari produk yang kami buat. Pada gambar sebelah kiri, boleh di-play untuk videonya. Adalah proses saat mesin kami bekerja untuk memisahkan serat kelapa menjadi dua bagian, yaitu kokopit dan cocofiber, di mana pada bagian atasnya akan mengeluarkan serat-serat yang panjang dan serat-serat yang pendek akan keluar pada bagian bawah akibat adanya gaya gravitasi. Pada gambar sebelah kanan adalah proses dari assembly atau penyusunannya secara singkat, boleh di-play. Baik, untuk slide selanjutnya adalah penjelasan terkait tiap part dari, boleh slide selanjutnya. Oke, tiap part dari produk yang kami buat. Salah satu komponen utama pada produk yang kami buat adalah mata pisau. Jadi keunggulan atau pembuatan mata pisau yang kami pasang pada produk adalah dibuat dengan bentuk spiral dan dengan kemiringan 10 derajat. Alasan mata pisau ini dibuat dengan bentuk spiral dan kemiringan 10 derajat adalah agar memudahkan hasil cacahan dari kelapa bergerak menuju bagian pembuangannya. Jika pisau dibuat lurus dan tidak ada kemiringannya, maka hasil cacahannya akan menyangkut saja dan akan menyusahkan dalam proses pengeluaran dari hasil cacahannya. Lalu yang kedua, 3 pisau pada baris pertama dibuat tajam dengan sudut kemiringan 30 derajat. Tujuannya adalah memudahkan untuk hasil pemotongan pada tahap awal dan dilanjutkan dengan 15 pisau lainnya yang dibuat tidak tajam yang berfungsi sebagai hammer blade. Alasan dibuatnya hammer blade untuk 15 sisanya tidak tajam karena serat kelapa yang akan dicacah sulit untuk terpotong sehingga membutuhkan bilah pisau yang tidak tajam atau tumpul untuk memudahkan pemisahan per seratnya. Lalu yang terakhir di paling ujungnya adalah bagian pendorong yang berfungsi untuk mendorong serat kelapa yang panjang keluar pada bagian atas dari produk kami. Selanjutnya adalah penjelasan tentang saringan yang dapat dilepas pasang. Alasan dengan penggunaannya saringan yang dapat dilepas pasang adalah jika kita ingin menghasilkan hasil serat yang lebih pendek atau berbeda ukuran, maka dapat diganti dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Lalu adalah part selanjutnya puli dan belt sebagai elemen penerus putaran dari motor yang memberikan tenaga atau force untuk memutar bilah yang akan memotong atau memisahkan tiap bagian serat kelapa. Dan yang terakhir adalah base penyaga motor yang dibuat dengan sistem slot dengan tujuan untuk memudahkan pemasangan motor dan juga puli dan belt jika ada penggantian ataupun kerusakan pada komponen tersebut. Selanjutnya adalah keunggulan desain yang kami buat dibandingkan dengan desain-desain yang ada di pasaran atau produk yang umum ditemukan. Yang pertama, produk kami mampu memisahkan hasil cacahan sabut kelapa antara kokopit dan cocofiber, yang dimana jika dilihat pada gambar sebelah kiri, kokopit akan keluar pada bagian bawah dan ditampung pada bucket, dan pada bagian atasnya akan didorong keluar dalam bentuk serat-serat panjang.
Yang kedua, keunggulannya adalah bisa digunakan multifungsi untuk mencacah buah-buahan, rumput, daun, atau hasil cacahan yang lain yang dapat diproses lebih lanjut untuk membuat contohnya seperti pupuk organik atau pakan hewan. Jadi keunggulannya tidak hanya untuk membuat atau memisahkan serat kelapa saja. Dan yang ketiga, mata pisau bisa diatur dengan sesuai kebutuhan dan dapat diganti jika membutuhkan perawatan yang lebih lanjut. Jika kita ingin mengganti dengan mata pisau yang tajam semua untuk memudahkan pemotongan buah-buahan atau rumput daun hasil cacahan, maka bisa kita ganti dengan yang tajam. Atau jika untuk memudahkan dengan yang tumpul, bisa kami ganti juga. Dan yang keempat adalah menggunakan motor penggerak berbahan bakar mesin. Alasan penggunaan motor berbahan bakar bensin dibandingkan dengan dinamo adalah satu, tenaga yang dihasilkan bisa lebih banyak dan lebih kuat untuk memisahkan hasil cacahan dari produk dibandingkan dengan bertenaga dinamo. Dan yang kelima adalah kemudahan dalam proses bongkar pasang dalam penggunaannya jika ingin dibawa atau digunakan di tempat yang lain karena bisa dibongkar pasang dan disusun oleh cukup 3 sampai 4 orang saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harry terkait drawing dan Di sini ada 5 sub assembly ya dari sub AC frame. Ini frame-nya untuk menahan sub AC lower body. Ya. Baik. Maaf ya Pak. Nah, di sini ada 5 sub assembly. Di sini ada sub assembly frame dari Weltman. Kalau untuk yang kedua ada sub assembly lower body yang di bawah ini buat dari cacahannya buat turun ke bawah. Nah, untuk sub assembly upper body buat yang cupnya buat penutup dari mesinnya. Nah, terus ada sub assembly blade. Nah, ini untuk mesin pemotongnya. Terus selanjutnya ada sub assembly pengunci di sini nomor 18. Dan selanjutnya di sini ada bermacam-macam material dari medium carbon steel, aluminium alloy, stainless steel. Nah, kenapa kita pilih medium carbon steel? Karena emang dasarnya murah, dicarinya gampang, dan kokoh juga. Selanjutnya, nah ini untuk keseluruhan partnya dari tampak depan, atas, sama samping. Selanjutnya untuk analisis. Ya. Eh, untuk analisis kita menggunakan dokter ANSYS, dan yang dianalisis itu sebuah frame yang dimana itu menggunakan material carbon steel dan mesin menggunakan materi iron, dan untuk inner race-nya menggunakan aluminium alloy. Dan bisa kita geometrinya berada di register, dan untuk force yang kita pakai itu berada di 110,36 Newton yang berada di sumbu. Nah, berikut hasil dari pond stress yang dimana yield strength carbon steel itu di 200 sampai 100 megapascal, kesiran 65,5 sampai 120 megapascal, dan untuk aluminium alloy berada di 30 megapascal. Dan hasil yang telah kita analisis itu berada 3,5 megapascal dan bisa dibilang cukup aman. Untuk selanjutnya,
total deformation yang dihasilkan itu 0,0024 mm. Baik, selanjutnya untuk estimasi cost dari desain yang kita buat. Nah, desain yang kita buat ini untuk materialnya kita mengambil dari yang tersedia di pasaran dan juga part-part standar yang sudah ada, sehingga hanya beberapa untuk eh, hanya beberapa part yang dilakukan machining pembentukannya, seperti pembuatan poros itu dilakukan jasa machining untuk pembubutan. Lalu untuk pembuatan blade-nya sendiri karena tidak ada di pasaran itu kita eh, lakukan jasa machining. Nah, untuk yang lainnya seperti pillow block, eh, lalu besi untuk rangka dan lain-lain, puli, V-belt itu kita sudah ada part standar. Jadi dan juga untuk perkiraannya sendiri ini berpatokan pada marketplace yang ada serta toko-toko offline yang kita ketahui. Nah, untuk total harganya sendiri ini ada di 8.543.500. Nah, yang membuatnya ini mahal itu sebenarnya ada di motor. Di motor itu hampir sekitar 50%-nya itu biaya ada di motornya gitu. Kalaupun misalnya ini dijual tanpa motor, ini bisa lebih murah di range harga 4.200.000 seperti itu. Baik, untuk kesimpulan, jadi mesin pencacah sabut kelapa yang dirancang bertujuan untuk mempermudah proses penghancuran sabut kelapa dengan menggunakan mata pisau pengurai sebagai komponen utama. Mesin ini digerakkan oleh motor bensin yang menjadi sumber tenaga, dan tenaga dari motor tersebut disalurkan ke poros mata pisau melalui sistem transmisi yang terdiri dari puli dan V-belt. Dilengkapi dengan tabung, mesin ini mencegah sabut kelapa terlempar keluar selama proses penguraian, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi kerja. Selain itu, komponen input dan output yang ada memudahkan alur kerja dalam memasukkan bahan baku dan mengeluarkan hasil penguraian. Dengan desain ini, mesin tidak hanya mempercepat proses pencacahan, tetapi juga memudahkan pemilahan hasil akhir, menjadikannya alat yang efektif untuk industri pengolahan sabut kelapa. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan, Pak? Terima kasih. Untuk kelompok berapa tadi? Grup berapa, Mas? Kelompok berapa tadi, Mas? 17, Pak. Oh, 17. Tim 17. Mungkin untuk kelompok ini nggak banyak sih dari saya. Nah, mungkin juga ini yang diharapkan kami sebagai mitra Neosia, ada rekan-rekan seperti inilah gitu loh, yang membedakan teman-teman dengan yang tidak Neosia dan mengikuti Neosia ya seperti ini gitu loh. Cukup baik, detail, analisanya, motion study-nya. Berapa hari, Mas, pengerjaannya? Oke, kalau pengerjaannya sendiri dimulai dari eh, apa ya 3 hari setelah pengumuman untuk ditugaskan, Pak. Harus setidaknya harus di-up sih di Neosia. Kalau bagus kayak gini, ya masa nggak di-up ya kan? Harus di-tag Neosia. Cukup baik untuk kayak misalnya part analisanya tadi. Ya terserah sih mas-masnya mau nge-tag Neosia atau Kampus Merdeka. Tapi ini udah bagus sih. Harapan kami ya
seperti inilah, standarnya seperti ini gitu loh. Jadi yang bukannya cuman seperti iseng-iseng aja gitu Mas. Inilah output yang diharapkan dari Neosia. Cukup sih dari saya, udah cukup amat baik. Mungkin nanti mente saya siapa Mas Hari ya? Mas Heri ya? Iya Pak. Ya nanti minta filenya Mas ya. Per hari ini nanti aku langsung nilai. Siap Pak. Berbentuk zip ya. Keseluruhan PPT-nya tadi, detail drawingnya. Detail drawingnya juga tadi oke sih. Yang tadi keseluruhan tuh. Yang mana tadi tuh? Di part berapa? Nah, bukan yang tadi. Terus yang di 9 terus Mas. Terus lagi satu lagi kayaknya Mas. Nah, cukup ya, udah cukup dari saya. Terima kasih untuk waktunya untuk menyempatkan presentasi. Bagus. Keren Mas. Terima kasih banyak Pak Iya, Pak. atas kesempatannya Pak, sudah meluangkan waktu melihat presentasi kami. Cukup sekian dari kami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filenya Mas, jangan lupa ditunggu malam ini ya, agar saya langsung bisa nginput dan ngupload ke Google Drive. Baik Pak, izin untuk screenshot dulu Pak. Oke sih. Slide 1.